Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Torik Bareji, NPM 21219153 dari kelas E. Peran saya di kelompok ini sebagai moderator. Teori yang akan kelompok kami sampaikan yaitu integrasi nasional. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan untuk pemateri pertama yaitu Ruslan Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Ramdhani, NPM 21219159. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrat, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok, budaya, suku dalam suatu wilayah hingga membentuk kesatuan. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Di sisi lain, ada beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional membantu menjaga negara bersatu dan kuat di dalam meski ada keragaman. Salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Contohnya ialah saat masa penjajahan, di mana warga negara bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Perasaan memiliki nasib yang sama tersebut kemudian menimbulkan inisiatif untuk melakukan perlawanan secara serempak guna mendapatkan kemerdekaan. Hal yang tak kalah pentingnya dalam mendorong terciptanya integrasi nasional adalah rasa cinta tanah air. Hal ini dapat dibuktikan ketika masa perjuangan untuk merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa kini. Di era kemerdekaan tersebut, semua rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang bersatu padu melawan penjajah karena adanya rasa cinta tanah air. Keinginan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh juga merupakan salah satu faktor pendukung integrasi nasional. Di antaranya adalah peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional. Faktor pendorong integrasi nasional juga bisa timbul dari budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Di samping itu, integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila.
Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu hingga itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, integrasi politik. Integrasi politik yaitu aspek pertama dalam integrasi nasional adalah kaitannya dengan politik. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik pada dimensi vertikal merujuk pada hubungan elit dan massa, baik di antara elit politik dengan massa pengikut, atau di antara pejabat dengan rakyat agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan saling bekerja sama untuk menciptakan politik yang partisipatif. Sedangkan integrasi politik pada dimensi horizontal merujuk hubungan di antara masyarakat, antara daerah, antara suku, umat beragama, antar kelompok, dan golongan masyarakat Indonesia. Terkait dengan integrasi politik, Myron Winner telah mengemukakan bahwa integrasi nasional yang juga sebagai integrasi politik dibagi menjadi 5. Merupakan upaya perwujudan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian biasa disebut dengan integrasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurfatur Rizki dengan MPM 212191511. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam integrasi. Yang selanjutnya ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi merupakan suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Misalnya dalam perdagangan negara ASEAN. Jadi beberapa kebijakan sudah diatur dalam perdagangan negara-negara yang termasuk dalam negara. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan, penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Secara operasional didefinisikan sebagai pencabutan, penghapusan diskriminasi, dan penyatuan politik kebijaksanaan seperti norma, peraturan, prosedur. Hubungan perdagangan yang semakin erat antar negara yang satu dengan yang lain mampu menyebabkan kesalingtergantungan antar negara yang menjalin hubungan itu semakin tinggi. Ataupun juga ketika dua atau lebih negara ingin semakin mempererat hubungan perdagangan ataupun ekonomi di antara mereka, maka dilakukan integrasi ekonomi. Ketika hubungan perdagangan di antara keduanya terus melonjak dari tahun ke tahun dan terdapat keinginan untuk semakin mempererat hubungan, maka dilakukanlah kesepakatan yang akan semakin mengintegrasikan ekonomi keduanya dengan cara mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang ada selama ini. Menurut Salvatore, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Kesepakatan penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan hanya akan berlaku bagi negara-negara yang saling bersepakat dan tidak berlaku atau diterapkan bagi negara-negara di luar itu. Ditambahkan oleh bahasa dalam Wang, dia mengartikan integrasi ekonomi sebagai sebuah proses dan rancangan terukur
yang merepresentasikan hilangnya segala bentuk diskriminasi ekonomi antara negara. Menurut Balassa, integrasi ekonomi yang pasti adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara, bukan aktor atau unit lain. Balassa pun secara jelas menyampaikan bahwa penghapusan hambatan tidak hanya dilakukan pada sektor perdagangan tetapi dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan, dapat dinyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersepakat dengan tujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara itu. Terlihat bahwa integrasi ekonomi memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kedalaman integrasinya. Tingkatan-tingkatan integrasi ekonomi itu dijelaskan oleh Balassa dan Salvatore. Mereka berpendapat bahwa integrasi ekonomi dilakukan secara berurutan dari yang sangat longgar hingga yang paling dalam, yakni pertama adalah area perdagangan bebas, yaitu tiap negara anggota bersepakat menghilangkan tarif perdagangan dan hambatan yang bersifat kuantitatif lainnya. Namun masing-masing negara itu masih berhak untuk menetapkan aturannya sendiri dalam tarif terhadap negara-negara non-anggota. Jika area perdagangan bebas menjadi integrasi ekonomi yang paling longgar atau yang pertama dalam pandangan Balassa, maka menurut Salvatore integrasi ekonomi yang paling longgar adalah pengaturan perdagangan preferensial dan area perdagangan bebas menjadi tahap yang kedua. Pengaturan perdagangan bebas menurut Salvatore adalah menurunkan hambatan perdagangan antara negara yang bersepakat lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kedua, persekutuan pabean atau customs union, penghapusan hambatan dalam perdagangan atau pergerakan barang antar negara-negara anggota yang bersepakat, ditambah dengan penyeragaman aturan perdagangan seperti tarif dengan negara non-anggota. Hal ini biasa disebut dengan common external tariffs. Ketiga, pasar bersama atau common market. Menurut Balassa dan Salvatore, dalam pasar bersama ini yang dihilangkan atau ditekan tidaklah hanya hambatan dalam perdagangan, tetapi juga hambatan pergerakan faktor produksi seperti orang dan modal. Selain itu, saat ini, menurut Wang, apa yang disebut dengan pasar tunggal atau single market, menurutnya pasar tunggal memiliki tingkat integrasi yang sedikit lebih tinggi daripada pasar bersama. Mengutip Peter Lloyd, pasar tunggal adalah prinsip atau hukum satu hal, satu harga dalam barang, jasa, dan juga faktor-faktor pasar dalam suatu wilayah. Sehingga dalam pasar tunggal dilakukan penyeragaman peraturan dan prosedur antar negara-negara anggota kesepakatan. Keempat, persatuan atau uni ekonomi. Dalam persatuan ekonomi, selain penghilangan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor-faktor produksi, negara-negara yang tergabung dalam uni ekonomi bersepakat untuk melakukan penyeragaman dalam kebijakan ekonomi nasional. Penyeragaman itu akan terjadi di bidang moneter, fiskal, finansial, dan juga penanggulangan permasalahan terkait ekonomi lainnya. Integrasi ekonomi dapat dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah atau tidak. Beberapa ahli berpendapat integrasi ekonomi sama dengan regionalisme karena mereka tidak membedakan apakah integrasi itu terjadi dalam satu wilayah atau tidak, ataupun juga bahwa regionalisme itu haruslah dilakukan antar negara yang berada dalam satu wilayah. Namun mengacu kepada pengertian regionalisme, yaitu bahwa regionalisme adalah tingkatan yang diambil oleh negara-negara untuk melakukan liberalisasi atau memfasilitasi perdagangan dalam lingkup regional. Maka dapat disimpulkan bahwa regionalisme adalah integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam wilayah yang sama atau negara-negara itu berdekatan letaknya. Yang selanjutnya,
ada integrasi sosial budaya. Integrasi sosial dan budaya yang dimaksud adalah adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga-lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menghasilkan persenyawaan-persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama dijunjung tinggi. Jadi, integrasi sosial budaya adalah proses penyesuaian unsur-unsur budaya yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi unsur nilai yang dijunjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Surya Dharma, NPM 212191540 dari kelas E. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi integrasi nasional, yaitu pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu di sebuah negara. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang sangat luas. Nah, dalam sebuah negara yang merdeka, tentunya itu sangat butuh yang namanya pengakuan. Itu penting bagi pembentukan negara atau bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa negara akan tercapai atas adanya satu pemerintah yang mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakatnya untuk saling bekerja sama. Nah, tentunya negara itu juga harus memiliki beberapa unsur, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan internal. Nah, dapat kita lihat pada slide berikutnya, yaitu integrasi dan disintegrasi. Integrasi adalah penyatuan keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi adalah ketidakpaduan atau keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Nah, apa itu pengertian integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Nah, integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Di Indonesia, istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi. Padahal, kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan pluralisme sosial. Sementara, pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih kebudayaan yang mengenai beberapa unsur kebudayaan. Mereka yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi satu sistem kebudayaan yang selaras atau harmonis, caranya adalah melalui diskusi, di mana unsur kebudayaan baru diserap dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Nah, integrasi nasional kan adalah usaha dalam proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar dari kebudayaan maupun wilayahnya. Di satu sisi, Indonesia membawa dampak positif bagi bangsa kita agar bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, integrasi nasional juga mempunyai pengertian
yaitu yang pertama itu integrasi. Nah, juga mempunyai pengertian yaitu yang pertama itu integrasi yang mempunyai pengertian pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian yang pertama itu bersifat kebangsaan, yang kedua berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dan yang ketiga meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Nah, mengacu pada penjelasan kedua di atas, maka integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran sebagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional bagi bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan. Nah, yang berikutnya itu ada disintegrasi. Disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi nasional, yaitu adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Nah, disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Nah, disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, antara lainnya tidak ada persamaan pandangan atau persepsi antar anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Nah, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Terus ada lagi kerap kali terjadi pertentangan antar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. Nah, tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya. Nah, dikarenakan tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, kerap kali terjadi proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, maupun pertentangan antar individu dan kelompok. Nah, adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang selanjutnya itu menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu, membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Yang selanjutnya itu membangun kelembagaan yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan dan bagi semua pihak dan semua wilayah. Nah, upaya bersama untuk pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh kasus disintegrasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia adalah lepasnya Timor Timur, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pergolakan daerah seperti yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam, Irian Jaya, Maluku, dan juga Riau. Pergolakan daerah yang tidak
ditangani dengan baik akan menimbulkan ancaman bagi NKRI, yaitu kemungkinan lepasnya wilayah-wilayah tersebut di bumi pertiwi. Nah, untuk mencegah terjadinya kembali kasus disintegrasi, kita harus melaksanakan upaya-upaya bersama yang tadi saya sebutkan. Nah, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Permana, NPM 212191549, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber historis integritas nasional. Menurut Suroyo 2002, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1 model integrasi Imperium Majapahit, 2 model integrasi kolonial, dan 3 model integrasi nasional Indonesia. Nah, yang ke-1 model integrasi Imperium Majapahit. Pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan. Majapahit, struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Majapahit dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah dari luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudapura, atau Thailand. Nah, yang kedua, model integritas kolonial. Model integritas kedua atau lebih tepat disebut dengan integritas atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim. Sedang integrasi vertikal antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk bermaksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran bangsa tersebut dilalui dengan tahap-tahap sebagai berikut, yakni 1. Masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, yang kedua, masa penegasan. Masa penegasan adalah masa mulai ditegaskannya masa semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui
organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dari GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen, namun perjuangan menuntut Indonesia mereka tersebut tidak berhasil. Yang keempat, masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil. Dan sekarang, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengembangan integrasi di Indonesia. Bagaimana pengembangan integrasi nasional sebagai sebuah bangsa. Howard dalam Muhammad dan Collins Mas Andrew 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut dengan faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, berbeda agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsa yang seharusnya tercerai-berai. Misal, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik tersebut kepemimpinan biasa dipakai untuk mengembangkan integritas. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai suatu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.